Dengan Pak Presiden yang menegur Menteri 3 kali, siapa sih Pak menterinya yang sudah ditegur oleh Pak Presiden, Pak? Saya belum tahu itu. Itu yang tahu itu hanya Bapak Presiden. Ya, kita sesama biskota jangan saling mendahului. Ya. Tapi Pak Bahlil pernah ditegur, Pak? Tegur apa? Sama Presiden, Pak, terkait kebijakan atau apapun? Ya, saya setiap dipanggil pasti ditegur. Pada implementasi pasal 33 45, karena itu legalitasnya akan dipercepat. Yang kedua, Bapak Presiden juga melaporkan juga Bapak Presiden tentang perkembangan iup-iup untuk rakyat, untuk koperasi, untuk UMKM daerah. Bapak Presiden juga memerintahkan untuk segera ditindaklanjuti. Dan yang ketiga, kami berbicara tentang implementasi daripada B50 untuk biodiesel dan etanol untuk bensin 10 yang beliau menanyakan kesiapan untuk bisa diimplementasikan. Sampai itu kami berbicara tentang hilirisasi yang untuk khususnya di komoditas mineral dan batubara. Itu kira-kira. Kilang dari 18 yang dibicarakan. Ada 2 kilang ya. Kilang kalau yang sekarang yang ada di Kalimantan Timur yang punya Pertamina itu untuk beberapa produknya akan diresmikan di bulan November ini. Sementara untuk kilang-kilang baru yang kita lagi kerjakan di 18 titik itu mudah-mudahan dari dana antara FS-nya udah final. Kalau sudah final itu sudah bisa kita mulai implementasikan karena arahan Bapak Presiden setiap wilayah itu ada kilang portable spot. Ya. Pak Bahlil 1 tahun pemerintahan ini apakah ada evaluasi, Pak Bahlil? Evaluasi apa? Evaluasi pemerintahan. Yang Bapak rasakan sebagai menterinya, Pak. Oh, yang berhak untuk menilai kinerja para menteri adalah Bapak Presiden, dan kita harus serahkan kewenangan prerogatifnya ini kepada Bapak Presiden. Kami sebagai menteri, khususnya saya, hanyalah bisa bekerja menjalankan apa yang menjadi target KPI dan apa yang menjadi perintah Bapak Presiden dan perintah undang-undang. Sudah barang tentu semuanya ini kita lakukan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Pak, terkait dengan Pak Presiden yang menegur Menteri 3 kali, siapa sih Pak menterinya yang sudah ditegur oleh Pak Presiden, Pak? Saya belum tahu itu. Itu yang tahu itu hanya Bapak Presiden. Ya, kita sesama biskota jangan saling mendahului. Ya. Tapi Pak Bahlil pernah ditegur, Pak? Tegur apa? Sama Presiden, Pak, terkait kebijakan atau apapun? Ya, saya setiap dipanggil pasti ditegur. Ditegur sapa, ditegur saya, ditegur perintah. Ya kan tegur kan semuanya kan. Dan Bapak Presiden kan orangnya sangat terbuka. Jadi pasti mungkin kamu juga kalau tiap hari ikut rapat pasti ditegur, ya. Berarti bukan Bapak yang ditegur ya, Pak? Saya nggak tahu ya. Saya ingin maksudkan seperti apa. Ya, baik. Makasih semua. Terima kasih Pak Bahlil. Berarti itu rutin ya setiap minggu tuh laporan ratas di Kertanegara ini menteri-menteri. Bapak Presiden Prabowo ini mempunyai tradisi bekerja tanpa mengenal tanggal merah. Tanggal tiap hari itu tanggal kerja. Jadi sebagai pembantu presiden harus selalu siap setiap saat. Harus siap untuk menyiapkan materi baik diminta maupun tidak diminta. Jadi ketika diminta seperti hari ini ya kita harus melaporkan semua. Ya, baik, makasih. Makasih Pak Bahlil. Makasih. Itu tadi merupakan Menteri SDM RI Bahlil Lahadalia yang turut dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto ke kediamannya di kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan. Diketahui pada hari ini Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri pada jajaran Kabinet Indonesia, Kabinet Merah Putih. Di antaranya sejumlah menteri yang hadir, tadi kami memantau ada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian ada juga Bahlil Lahadalia, lalu ada Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin. Tadi Menteri Sekretaris Negara menyampaikan bahwa rapat pada akhir pekan ini memang merupakan rutinitas yang kerap dilakukan oleh Presiden Prabowo bersama para menterinya. Dan rapat sore ini diagendakan membahas lebih lanjut mengenai pengembangan sumber daya manusia berbasis STEM atau Science, Technology, Engineering, dan Mathematics. Rapat ini juga rencananya dihadiri oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto,
di mana sudah ada sejumlah menteri di jajaran Kabinet Merah Putih yang sudah tiba di kediaman Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, kemudian Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Dan untuk mengetahui selengkapnya, pemirsa, kita sudah bergabung dengan Salam Pulungan langsung dari Kertanegara, Jakarta Selatan. Selamat sore, Salam. Sudah ada menteri siapa saja yang tiba di Kertanegara dan apa agenda sore hari ini, Salam? Ya, Diandra dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwa pada pukul 5 sore hari tadi, Presiden Prabowo Subianto ini memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih ke kediamannya di kawasan Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Adapun sejumlah menteri yang sudah tampak hadir ke kediaman Presiden Prabowo Subianto, diantaranya seperti Mendikti-Saintek Bryan Yuliarto, lalu juga ada dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Kepala BIN Muhammad Herindra, lalu juga ada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Dan tadi baru saja sudah selesai dilakukan ratas begitu untuk dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia sendiri yang tadi juga sudah melakukan sesi tanya jawab begitu bersama dengan awak media, yang tadi juga sudah disampaikan bahwa kedatangannya ke kediaman Presiden Prabowo Subianto adalah untuk mengupdate terkait dengan perkembangan lebih lanjut terkait dengan program kerja dari Menteri SDM sendiri yang berada di tiap-tiap daerah begitu, yang tadi dari Bahlil Lahadalia sendiri ini mengupdate terkait dengan perkembangannya lebih lanjut kepada Presiden Prabowo Subianto. Dan memang belum didetailkan secara mendetail begitu terkait dengan ratas yang dilakukan pada sore hari ini. Namun informasi yang kami dapatkan begitu bahwa untuk ratas yang digelar pada sore hari ini adalah terkait dengan untuk membahas pengembangan dari sumber daya manusia berbasis STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics, yang memang ini menjadi salah satu fokus penting dari kegiatan yang ataupun juga program prioritas yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengedepankan asas dari kemajuan teknologi yang berbasis dengan sains dan juga matematik begitu, yang terus dikedepankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan dapat kami informasikan bahwa terkait dengan pembahasan STEM ini bukan kali pertama saja dibahas, melainkan pada sebelumnya di hari Kamis kemarin juga turut dibahas terkait dengan hal STEM ini untuk pengembangan lebih lanjut, yang memang dalam ratas sebelumnya pada hari Kamis kemarin yang dihadiri oleh Mensesnek Prasetyo Hadi yang menyebut bahwa memang ini menjadi salah satu fokus dan juga menjadi salah satu perhatian dari Presiden Prabowo Subianto untuk membahas terkait dengan STEM ini, karena ini menjadi pondasi penting untuk pendidikan di kedepannya ataupun juga di masa depan. Karena memang untuk pengembangan SDM berbasis STEM ini erat kaitannya sekali dengan salah satu program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto, terutama di bidang pendidikan, yang ini mengenai sasarannya terkait dengan sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda yang mengedepankan dari akses ataupun juga mengadopsi pendekatan berbasis STEM ini. Karena memang untuk pendekatan STEM ini baik itu di sekolah Garuda yang memang difokuskan untuk jenjang pendidikan sekolah menengah atas maupun juga dari sekolah rakyat yang mengedepankan dari jenjang SD dan juga tingkat SMP begitu. Ini sangat dikebut pendidikannya, sistem pendidikannya oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana untuk dari sekolah Garuda sendiri ini memang nantinya akan diseleksi dan juga ini menjadi sekolah unggulan, salah satu sekolah unggulan yang ada di Indonesia, sekolah Garuda ini. Karena memang nantinya untuk proses seleksi masuk ke sekolah Garuda ini ada beberapa tes yang dilakukan oleh pemerintah untuk nantinya menyaring kembali siswa-siswa berbakat begitu di tiap-tiap daerah. Bahkan informasi yang kami dapatkan bahwa untuk sekolah Garuda ini nanti akan ada sebanyak kurang lebih 20 sekolah Garuda yang tersebar di seluruh Indonesia hingga tahun 2029, yang memang untuk penyaringannya sendiri ini nantinya akan mengutamakan dari putra daerahnya masing-masing. Misal nantinya akan dibangun di Provinsi Bengkulu, itu artinya nantinya untuk proses pengembangannya lebih lanjutnya begitu akan mengutamakan dari putra daerah dari Provinsi Bengkulu sendiri untuk jumlah siswa yang akan ditarik begitu untuk menjadi siswa sekolah Garuda, nantinya akan disaring di provinsi-provinsi lainnya untuk nantinya menjadi siswa sekolah Garuda. Dan kita akan terus nantikan secara bersama bagaimana hasil dari perkembangan lebih lanjut terkait dengan ratas yang dilakukan pada sore hari ini. Terima kasih, Salam melaporkan langsung dari Kertanegara, Jakarta Selatan. Selamat sore, selamat kembali bertugas.